Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, adik-adik dan rekan-rekan pendidik di seluruh negeri tercinta Indonesia. Kesempatan ini The Prams hadir kembali ya, akan menyampaikan sesuatu yang beda dari yang lain ya. Kali ini The Prams akan menyampaikan PISA, Program for International Student Assessment ya, PISA ya. Apa itu PISA? Baik, kita berikan dulu pengantar ya supaya punya sebuah gambaran bagaimana PISA di Indonesia ya. Jadi PISA panjang dari Program for International Student Assessment. Ini adalah sebuah program penilaian bertaraf internasional antar negara ya, yang dilakukan tiap 3 tahunan sekali. Terakhir diselenggarakan tahun 2018 ya. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa PISA ini diserahkan pada sebuah organisasi dunia yang namanya OECD, Organization for Economic Cooperation Development ya, OECD. Tahu ya, harus kenal, harus mengerti adik sebagai warga belajar. Kemudian jadi PISA itu dia akan mengasesmen, menilai pelajar-pelajar di seluruh dunia, kemudian dibuat satu peringkat. Ya, apa yang diukur? Domain yang diukur adalah tentang penguasaan language, bahasa, jadi readingnya. Kemudian juga matematiknya, sains serta creative thinking, berpikir kreatif. Ya, begitu adik. Nah, di mana selama ini pembelajaran kita akui bahwa ini relatif terpisah, ya, relatif terpisah. Umumnya ketika matematika ya sudah berkutak dengan variabel-variabel XY, kemudian langsung suruh ngitung. Yang sifatnya terapan dan itu menyeluruh, ini hampir-hampir sangat langka. Sehingga tidak aneh jika pada tanggal Selasa, pada hari Selasa 3 Desember 2019 ya, dirilis oleh pemerintah. Hasilnya ini sungguh mengejutkan bahwa kemampuan membaca untuk pelajar-pelajar di Indonesia ini menempati peringkat 72 dari 77 negara. Alhamdulillah, 5 besar dari bawah. Sementara itu kemampuan matematika adalah 72 dari 78 negara di dunia. Ya, alhamdulillah peringkat 6. Kemudian untuk sains ya ternyata tidak jauh berbeda, adalah perangkat 70 dari 78 negara. Alhamdulillah juga peringkat 8. Adik-adik dan Bapak Ibu rekan pendidik ya, satu sisi bagaimana ini, kita bersyukur atau prihatin? Ya, bersyukur, oh ya boleh, semua yang harus kita syukuri ya, kita menempati peringkat 10 besar. Tetapi dari bawah ya. Tentu ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita sikapi. Dalam hal ini termasuk PR besar dari Kemendikbud ya, di antara PR besar yang lainnya ya. Sehingga apa? Harus ada satu perubahan, dimulai dari pola pikir kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang ujungnya adalah sebuah produk. Maka Kemendikbud melalui Merdeka Belajar ya, kemarin sudah meluncurkan yang namanya Ki Hajar STEM ya, Sains, Teknologi, Engineering, Art and Mathematics. Kemudian ini PISA, ini juga menjadi perhatian yang sangat serius oleh Kemendikbud. Nah, ternyata yang namanya soal-soal dari Ki Hajar, kemudian STEM ya, Ki Hajar STEM, kemudian PISA, itu nanti kurang lebih menjadi gambaran di AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, adalah sebuah penilaian sebagai pengganti ujian nasional, bisa dibilang begitu, yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021 ya, justru tidak di ujung kelas ya, tapi sebelum ujung kelas. Artinya kalau anak-anak SD berarti ketika kelas 5, kalau anak-anak SMP berarti ketika kelas 8, dan ketika SMA SMK berarti ketika kelas 11 ya, akan ada AKM yang soal-soalnya kurang lebih seperti PISA maupun Ki Hajar STEM ya. Sehingga adik-adik ini harus dipersiapkan. Nah, pada sisi lain ini The Pram akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi
bahwa sebenarnya adik-adik betapa asiknya kalau ilmu-ilmu yang kita pelajari itu langsung kita dekatkan dengan kehidupan nyata. Karena tidak sedikit ilmu akademik tinggi tetapi ketika menggunakan dalam kehidupan nyata itu nyaris tenggelam. Padahal kalau kita mau menggunakan itu matematiknya, itu sainsnya, itu kemampuan language-nya, ya ternyata ya semuanya bisa jauh lebih maksimal, semua bisa jauh lebih bagus. Misalnya, contoh saja di dunia civil engineering, ya bahwa kita dalam rangka meletakkan sebuah pondasi paku bumi, ya ini ternyata titik mana yang harus diberikan ini luar biasa, ditentukan dengan menentukan itu sebagai pusat massa dari seluruh bangunan. Di situ ada kesetimbangan translasi dan rotasi. Dasar hukumnya apa? Ternyata hukum Newton yang di SMA dipelajari, di SMP pun sudah mulai, kan begitu. Bahkan di ekonomi manajemen sekalipun, ketika kita akan membuat satu hasil yang maksimal, prinsip ekonomi kan seperti itu, dari constraint-constraint yang tersedia, yaitu yang dinamakan dengan reset operation, ya atau operasi riset. Ternyata apa? Basicnya adalah program linier. Lah program linear itu di SMA, basicnya di SMP apa? Dia adalah persamaan garis lurus. Nah begitu ya. Jadi ternyata diaplikasikan benar. Dan nanti lebih jauh di accounting misalnya, ya itu ternyata ilmu-ilmu statistik ini tidak ditinggalkan. Bahkan dalam dunia medis, semisal di farmasi, ingin mengetahui reaksi obat adik-adik ya. Ternyata reaksi obat itu kebanyakan mengikuti sebuah persamaan eksponensial. SMA dipelajari. Nah eksponensial diawali dengan bilangan berpangkat. SMP dipelajari. Begitu ya, ternyata asik sekali. Bahkan seorang dokter ortopedi misalnya, ketika ingin menentukan traksi dengan berbagai variabel, semisal umur, berat badan, ya, kemudian yang lain, nah itu dengan sebuah persamaan luar biasa sehingga bebannya sekian, sudut yang harus diambil sekian, sehingga pasien akan tetap stabil dan tidak banyak gerak sehingga luka ataupun penanganan pada ortopedinya cepat selesai. Semuanya ilmu. Bahkan adik-adik di fakultas hukum sekalipun ada enggak matematikanya? Ada enggak itu? Tetap tidak meninggalkan. Di sana dia harus belajar logika matematika atau pengantar matematika modern. Semacam implikasi, biimplikasi, negasi, konjungsi, disjungsi dan seterusnya. Jadi kita dekatkan dengan dunia nyata, maka kita akan lebih semangat dalam belajar. Di samping AKM akan seperti ini. Oke, gitu ya adik-adik. Tetap setia dengan The Prams ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena tentu saja akan banyak hal yang bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kita mulai adik ya. Kali ini The Prams akan bahas pisah dalam dua permasalahan. Yang pertama adalah adonan roti, lucu ya adik ya. Kemudian nanti yang kedua adalah tentang hidroponik ya, seperti itu. Kita mulai saja, nanti ada apa di dalamnya. Ini yang adik-adik harus mulai kenali dan biasakan. Wow, ini satu soal adik. Satu soalnya pisah, halamannya sudah habis ya. Bagus ya adik ya. Oke, lalu terus bagaimana? Ya, namanya saja teks, kemampuan language ya kita baca secara cepat. Suatu industri rumah tangga memproduksi roti manis, ini gambarnya. Untuk membuat sebuah roti manis ukuran jumbo diperlukan bahan-bahan ini. Tepung terigu 250 dan seterusnya, ragi 4 gram. Ya, roti manis yang matang memiliki berat 500 gram. Sebelum dimasukkan oven, adonan roti ditambahkan coklat. Oke. Yang seberat 75 gram, begitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang menuju soal. Adik-adik, soal nomor 1 apa? Perhatikan informasi pada roti di samping dan jawablah pertanyaan berikut dengan klik pada salah satu jawaban. Dalam gudang masih tersedia stok. Nah ini stoknya. Bahan-bahan sebagai berikut seperti ini. Ini yang dibutuhkan, ini stok. Ya, ini kebutuhan. Butuhnya di sini. Stoknya di sini. Begitu. Ya, apa sih maksud soal? Dengan jumlah stok yang ada di gudang, berapa buah roti manis jumbo yang mungkin dibuat? Oke, berapa roti manis yang mungkin dibuat dengan stok yang ada? Sementara kebutuhannya seperti ini. Maka logika kita segera akan jalan. Berarti kita perlu membagi antara apa? Antara stok dengan takaran. Kan begitu mestinya. Ya, berarti dalam hal ini
bahwa ketika kita menghitung tepung terigu stok kita adalah berapa? 25.000 dibagi dengan satu takarannya 250. Begitu ya adik-adik ya. Sementara ini asik banget, ini dicoret begini-begini, ternyata kita dapatkan angka 100 di sini. Betul adik? Oke, sekarang bagaimana gula pasir ya? Berarti siapa dia? 4.000 dibagi dengan 40 ya. 4.000 bagi 40 serupa, ini begini 1 ya. Berarti sama. Ternyata 100 juga. Kemudian susu bubuk, adik-adik, di sini ada stoknya 950 stoknya ya. Satu takarannya adalah 10 gram saja. Berarti kita bagi coret ini tinggal angka berapa adik? 95. Kemudian 5.000 gram mentega stoknya, kebutuhannya 30. Berarti apa? 5.000 dibagi 30 ya. Untuk dicoret, kemudian 500 dibagi 3. Adik-adik, 5/3 itu 1/2/3. 2/3 itu 0,66, berarti 166. Kalau dibulatkan umumnya 167, tapi dalam hal terapan adik-adik harus hati-hati ya. Seperti ini kan tidak bisa pembulatan ke atas. Saya tetap 166. Mengapa? Lah kenyataannya stoknya nggak ada kok dibulatkan ke atas. Jadi nggak eksak lagi. Maka pembulatannya ke bawah, yang sisa biarkan sisa. Kalau dalam terapan seperti itu, pembulatan itu lihat permasalahannya, gitu ya. Itu harus dibiasakan. Ini kebetulan angkanya jauh, tapi nanti kalau ada 166, 167, ayo, kan jadi masalah ya. Maka harus tahu konsep tadi. Kemudian garam adik, persediaannya adalah 350. Kemudian satu takarannya 2, ya. Berarti itu dibagi ya, 350 adik bagi dengan 2. Berapa hasilnya? Itu saja 175. Satu lagi, ragi ya. Ada stoknya adalah 750. Kemudian kebutuhannya adalah 4 ya. Berarti 750 dibagi 4. Berapa hasilnya? 187,5. 187,5. 187 apa 188? 187. Yang setengah biar menjadi sisa. Kenyataannya stoknya seperti itu kok dibulatkan ke atas. Ngerti ya? Nah, sekarang gini adik. Berapa buah roti manis jumbo yang mungkin dibuat? Ternyata seperti ini. Kira-kira ya, menurut logika yang pas, kita pilih angka yang terbesar apa terkecil? Bagaimana? Ya, tentu saja mudah sekali kita tentukan, jelas angka yang terkecil, adik ya. Loh, kalau mau yang terbesar ya nanti susu bubuknya nggak cukup. Kalau mau buat 100, susu bubuknya nggak cukup. Kalau buat 166, susu bubuk, gula pasir, terigu nggak cukup. Kalau mau buat 175, mentega, susu bubuk, gula pasir, tepung terigu nggak cukup. Kalau buat 187, garam, mentega, susu bubuk, gula pasir, tepung terigu nggak cukup. Makanya kita pilih yang terendah ya. Berapa yang mungkin dibuat? Jadi yang ini jawabannya adalah 95. Bagaimana? Asik bukan? Asik ya. Adik, soal ini luar biasa. Ada unsur language-nya jelas. Ada sainsnya, kita harus main logika. Ada matematiknya, bahkan ada kreativitas dalam menjawab, ya, begitu. Satu soal berlalu. Nah, hanya perlu saya sampaikan adik, dipisah, ya, juga di AKM nanti sangat mungkin satu bacaan untuk beberapa soal, ya. Maka 1 sampai 3 masih tentang roti. Kita lihat yang kedua. Ini soal nomor 2, ya, tidak terlepas dari roti, jadi tagnya sama dengan tadi. Oke, baik. Perhatian, untuk membuat sebuah roti manis ukuran jumbo diperlukan bahan. Jadi ini bahan yang diperlukan adik ya. Perhatikan informasi untuk soal nomor 2 ya. Kemudian jawablah dengan mengetikkan jawaban. Betul, karena memang di sini tidak harus milih A, B, C, D, tapi bisa mengetik jawaban dalam bentuk angka. Bahkan ada yang jawaban dalam bentuk persamaan atau rumus adik. Semua harus siap nanti. Oke. Jika pemilik toko roti memutuskan mengurangi gula 20%, mengurangi ya dari takaran awal,
maka gula pasir yang diperlukan untuk membuat satu adonan, jadi satu takaran saja. Begitu ya, dikurangi 20% ya. Coba gimana Adik? Berarti karena dikurangi 20%, loh emangnya semuanya berapa persen? 100%. Kemudian dikurangi dengan 20%. Gitu ya Adik ya. Terus kita kalikan ya, mula-mula takarannya berapa tahu? Mula-mula adalah 40 gram gitu Adik ya. Sehingga kita punya di sini adalah 80%. Apa artinya persen? Per 100. Lalu dikalikan dengan 40 ya gitu. Adik-adik cantik banget ini. Kita coret nolnya, habis semuanya. Tinggal 3 kali 4 berapa Adik? Tentu saja 32 gram. Selesai. Wow, kok jadi gampang? Iya. Kenapa? Kita paham. Gimana bisa paham? Language-nya oke. Bahasanya oke ya. Logikanya juga kita pakai. Oke ya. Ya berlalu. Nomor 2 sudah berlalu. Sekarang nomor 3. Adik-adik, masih tentang roti ya. Oke, baiklah, perhatian. Nah, roti manis yang sudah matang memiliki berat 500 gram. Ini ingat, yang sudah matang. Sebelum dimasukkan oven, nah ini sebelum matang ya Adik, adonan roti ditambahkan coklat seberat 75 gram. Artinya apa? Di dalam 500 gram roti itu 75 gramnya adalah coklat. Kita lihat bersama apa yang diinginkan. Persentase berat coklat dengan berat roti yang sudah matang adalah, ya gampang banget ya Adik ya, persentase coklat. Berarti bagaimana? Coklatnya ada 75 gram, rotinya seberat 500 gram. Pengen persen, tinggal kita kalikan 100%. Itu saja, mudah bukan? Iya, sehingga adik-adik ini 02 habis sama ini ya. Ya, tinggal 75 bagi 5 berapa Adik? Dia adalah 15%. Jangan-jangan ada. Wow, keren. 15% ada di sini ya. Gitu. Nah, Adik, apa yang diperlukan untuk menyikapi soal-soal seperti ini? Pertama, Adik, justru jangan membaca teks secara detail dulu, karena itu perlu waktu yang lama. Baca sekilas. Kalau ada angka, pastikan angka itu tentang apa, kemudian kita connect di otak kita, kemudian langsung baca soalnya, gitu ya. Nah, di soal itu baru kita kembali ke data tadi, logika kita pakai, ada konsep matematik kita gunakan. Begitu. Oke, baik. Nomor 3 berlalu. Nah, satu masalah tentang roti dalam 3 soal telah kita kupas tuntas. Kemudian yang kedua adalah masalah hidroponik. Nanti nomornya adalah 4, 5, dan 6. Baik ya. Jadi perhatian semua, hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Iya, makanya hidroponik. Berikut adalah contoh menanam hidroponik dengan pralon. Jadi seperti ini pralon-pralon dan seterusnya Adik ya. Desainnya untuk membuat rak pralonnya adalah seperti ini dalam skema ini ya. Desain dasar menggunakan rak hidroponik dengan 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Kemudian adik-adik, mari perhatian semuanya ya. Apa sih yang ditanyakan? Oke. Baiklah. Soal nomor 4. Baik. Perhatikan teks tentang hidroponik di samping, ketik jawabanmu dalam bentuk angka terhadap pertanyaan berikut. Ya, pertanyaannya apa? Maaf ya, ini kita geser dulu supaya pertanyaannya bisa kelihatan. Berapa banyak pralon penghubung berbentuk apa ini? Verloopsop Adik ya. Jadi pralon penghubung untuk membuat rak hidroponik 5 baris pralon besar. Ya. Pralon penghubung berbentuk verloopsop itu seberapa? Jadi begini, maksud soal Adik, jika ada 5 baris pralon, maka membutuhkan ya penghubung yang bentuknya seperti ini. Ini butuh berapa? Jika ada 5 pralon. Sudah jelas ya soal ini? Oke, adik-adik berarti langsung kita studi data. Dari permasalahan yang ada, mari kita lihat bersama ya. Adik, gini aja kita buat di sini adalah
banyaknya baris. Kemudian di sini banyaknya ini. Kita data dulu ya, biar enak nanti. Oke ya, seperti ini. Oke. Mari semuanya perhatian. Gitu ya, Adik. Ketika satu baris. Oke. Ketika hanya satu baris. Berarti kan berhenti di sini, Adik. Perlu berapa ini? Satu ya, ini beda kan? Ini beda. Lihat gambarnya. Perlu satu ternyata. Kemudian ketika dua baris, berarti berhenti di sini ya. Berarti ada 1, 2, 3. Oke. Ternyata ada 3. Gitu Adik ya. Kemudian kalau 3 baris coba. 3 baris berarti 1, 2, 3 berhenti di sini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Gitu Adik. Nah ini dilanjutkan ya, mudah sekali. Polanya sudah terlihat ya. Ke sini tambah berapa Adik? Tambah 2. Ya, tambah 2. Tambah berapa Adik? Tambah 2. Oh berarti tetap ya, tambah 2. Ya berarti nanti juga sama, tambah 2. Sudah kelihatan Adik ya. Ketika 4 berarti 7. Ketika 5 baris berarti 9. Oke, selesai. Ternyata ada 9 yang kita perlukan. Wow, ya kita amati seperti itu. Karena kebetulan hanya 5, maka kita secara manual cukup. Ya, kalau soalnya adalah sampai besar misalnya, sampai 40 baris, ya, tidak mungkin manual kita buat perumusan dulu. Ya, bahkan di soal ini nanti akan juga ditanya perumusannya gitu ya. Tapi ini ternyata secara manual dulu bisa, karena hanya sampai 5. Asik banget ya Adik ya. Ternyata manfaatnya apa? Ketika Adik akan membuat desain seperti ini, akan belanja, maka bisa menghitung secara pas, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tersisa. Asik kan matematika dalam kehidupan? Nah tapi seringnya kan belanja dulu, wah, akhirnya kurang, harus beli lagi, nggak enak. Akhirnya sisa, bingung gimana ngembalikan, lupa tanpa perjanjian, nah masalah gitu ya. Inilah gunanya matematika dalam kehidupan. Jadi sebenarnya kehidupan itu sendiri, itu adalah matematis ya, begitu. Oke Adik, nomor 4 berlalu, kita lanjutkan. Seperti apa? Nomor 5. Ya Adik, perhatian. Matematika pisah ya, ini dalam hal ini dari tadi kita tahu bahwa bukan angka-angka yang sudah diketahui dalam bentuk barisan bilangan lalu suruh melanjutkan, tidak ya, tidak seperti itu tidak membiasakan pada penerapan dalam kehidupan nyata, tetapi sebuah kasus, sebuah peristiwa harian ya, asik banget, itu yang harus dibiasakan. Ingat AKM nanti akan seperti itu. Oke ya. Di nomor 5 berarti masih tentang hidroponik tadi Adik ya. Perhatian nomor 5 ini. Ya, perhatikan teks tentang hidroponik. Baik, berapa banyak pralon penghubung yang berbentuk ini? Jadi ini penghubungnya berbentuk I ya, datar saja. Ya, dengan 10 baris pralon besar. Ya, berarti kalau bisa saya buat begini. Ini baris pralon besar, kemudian ini nanti banyaknya ini penghubung ini. Mari seperti tadi Adik ya, kita ambil data dari gambar yang disediakan. Oke, coba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kita perpanjang sampai sini ya Adik ya. Oke baiklah. Adik-adik mari cek, perhatikan, ketika hanya satu baris berarti sampai sini ya, maka penghubung yang berbentuk ini loh ya, yang berbentuk ini hanya satu baris saja, ada kan berhenti di sini ya, berhenti di sini berarti langsung di sini ada embernya atau tadahnya, berarti nggak ada, 0 ya. Kalau misalnya dua baris berarti sampai sini berhenti di sini, set berhenti, ya. Berarti kita hitung ada berapa itu? 1 sudah, ya. Ini tidak usah dihubungkan lagi, ternyata 1. Ketika barisnya 3 berarti ini berhenti di sini. Kita hitung 1, 2, oh ternyata 2. Ketika 4, ya sampai sini berarti ya. Berarti ya udah berhenti ini memang 4 ini ya, tinggal kita hitung saja.
Berarti berapa? 1, 2, 3-nya ini. Ternyata 3. Nah, dari sini saja kita sudah mengenal juga polanya. Tidak usah langsung, tidak usah masing-masing sampai 10 ya. Bahwa ternyata ketika 1 0, ketika 2 1, ketika 4 gitu ya, 3. Kira-kira adik, ketika ini n adik-adik ya, ingat ini kan berkurang 1. Berarti ini apa? n-1 ya. Sudah kelihatan banget adik ya. Oke, sehingga dengan mudah ketika ini 10, maka ini adalah 10 kurangi 1. Wow, ternyata nggak rumit-rumit amat ya. Dibanding soal KSN gimana? Adik yang jago KSN ya akan senyum-senyum aja lihat soal ini. KSN mah logikanya tinggi sekali, iya, tapi terapannya yang beda ya, masing-masing punya warna tersendiri. Ki Hajar, KSN, PISA, insya Allah AKM, semua berjodoh dengan The Prams ya. Tetap setia adik, yang belum subscribe saya ingatkan ya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan adik-adik untuk selalu berlangganan ya, supaya prestasi belajar adik-adik jadi bagus dan kualitas generasi kita ya dari waktu ke waktu akan meningkat sesuai zamannya. Oke, jadi nggak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi ketinggalan zaman itu sungguh menyakitkan hati gitu adik ya. Baik, 1 nomor lagi ya, mari kita lihat masih tentang hidroponik adik ya, tentang hidroponik. Jadi tentang hidroponik ada 3 nomor. Baiklah ya, yang tadi bacaannya masih tadi sama ya, cuman di sini kita lihat jika n adalah banyaknya pralon besar dan M adalah banyaknya penghubung berbentuk siku gitu ya. Jadi banyaknya pralon ini dinyatakan dengan N, kemudian verloop siku ya dinyatakan dengan M. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi. Buatlah sebuah rumus, tuh apa yang saya katakan ya, bisa berupa angka, bisa berupa jawaban yang diketik, bahkan berupa rumus. Sebuah rumus dalam N untuk menghitung banyaknya pralon. Banyaknya pralon itu adalah N. Jadi intinya kita disuruh membuat rumus M ya dalam N. Jadi merupakan fungsi N, begitu. Itu bagaimana? Hanya dari sebuah gambar akhirnya menghasilkan sebuah rumus. Wow, keren ya. Oke, tentu saja dalam tingkatannya. Baik adik, mari kita lihat. Kita lihat adik ya, ketika ini 1 ya adik, ketika ini 1, pralonnya 1 ya, yang penghubung sikunya butuh berapa ya, butuh berapa. Penghubung siku itu mana? Ini kan, berarti kan berhenti di sini dia. Nah, ternyata juga butuhnya 1. Kita lanjutkan. Ketika pralonnya 2, jadi untuk bisa rumus kan polanya harus tahu dulu. 2 berarti berhenti di sini. Gimana? Butuhnya berapa? 1, 2, 3. Oke. Ketika pralonnya 3, 1, 2, 3, berarti berhenti di sini. Mari butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ternyata butuh 5 dan seterusnya. Sepertinya sudah bisa kita kenali ini bagaimana polanya. Oke adik, 1, 2, 3 ya, berarti 1 ke 3 ditambah berapa? Tambah 2. Tambah berapa lagi? Tambah 2. Ternyata punya selisih atau beda yang nilainya selalu tetap. Bisa disimpulkan bedanya adalah 2. Suku pertama adalah A, A-nya berarti 1 ya adik. Ternyata ini sebuah apa adik? Barisan aritmatika ya, di luar dugaan ya. Sehingga UN, nah biasa, kita sudah sangat terbiasa ini, A ditambah N-1 kali beda, A-nya 1 ditambah dengan N-nya biarkan ya, N-1 kali bedanya 2. UN ini adalah banyaknya penghubung siku, berarti tidak lain ini adalah M-nya dan N-nya banyak pralon. Sudah cocok adik ya. Berarti 1 ditambah apa adik? 2N dikurangi 2. Akhirnya ya, bagaimana perumusan tentang M? 1 dikurangi 2 itu
negatif 1. Berarti apa, Dik? 2N dikurangi 1. Nah, selesai. Apa sih soalnya? Buatlah sebuah rumus dalam N, yang menyatakan banyaknya penghubung siku. Ya sudah, berarti rumus yang kita dapatkan M itu sama dengan apa, Adik? 2N min 1. Lalu kita tulis ya di tentu saja kolom yang disediakan. Bagaimana? Oke ya, Adik-adik. Ini kita baru mencicipi seperti apakah PISA itu. Yang nantinya seperti apakah AKM itu yang diberlakukan untuk adik-adik ya. Ini mencicipi. Dan ada banyak tema sebenarnya ya, tapi tentu nanti akan berlanjut di part-part berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang ya adik-adik ya. Nanti part berikutnya ada melapisi kue. Ada lagi tentang indeks massa tubuh gitu ya. Kemudian ada lagi survei kebiasaan belajar ya. Jadi setiap permasalahan di situ ya kadang condong ke statistik, kadang ke geometri, kadang ke aljabar, bahkan kadang ke aritmatika begitu ya. Atau kadang juga memadukan, itu hal biasa. Oke, begitu ya adik ya, sudah punya gambaran kurang lebih seperti inilah PISA. Tetap setia dengan The Prams karena akan meluncurkan pada part-part berikutnya dalam rangka ikut peduli ya, memperbaiki pendidikan di negeri tercinta ini. Oke, semakin di hati semakin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.